Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kalian mendengarkan ini di waktu kuliah yang sebetulnya dari kelas pemodelan matematik ya. Jadi selamat datang di perkuliahan semester ganjil 2020-2021 dengan format kuliah yang sangat berbeda dengan semester sebelumnya. Jadi direncanakan pada semester depan ini kita akan melakukan kuliah secara full online gitu ya. Nah, untuk kuliah secara full online untuk kelas saya, kelas yang saya ampu, kebanyakan akan saya gunakan sistem hybrid, bisa Zoom, bisa YouTube dan e-learning gitu ya. Jadi siap-siap saja nanti saya akan mengkomunikasikan dengan kalian apakah pada pertemuan pada minggu tersebut akan digunakan Zoom atau digunakan YouTube atau digunakan e-learning gitu ya. Jadi siap-siap saja. Oke. Jadi ini mata kuliah pemodelan matematik ya. Ini angkatan 2018 ya berarti ya. Semester berapa sekarang? Semester 5 ya. Ya. Jadi arah dari mata kuliah pemodelan matematika ini mata kuliah wajib ya. Ini tujuannya itu agar kalian memiliki gambaran sebetulnya yang dikerjakan di matematik itu apa gitu. Selain ini sebetulnya arahnya lebih ke matematik terapan. Jadi mungkin yang minatnya aljabar, minatnya analisis, nah ini mungkin masuk ke sini, ini ngapain sih gitu. Tapi yang tidak punya bayangan di aljabar dan analisis mungkin masuk ke sini jadi oke, saya bisa mendapatkan sesuatu dari matematik gitu ya. Jangan sampai alumni matematik sendiri tidak tahu bahwa matematik bisa digunakan, toolsnya sangat banyak untuk bisa men-solve banyak masalah di kehidupan nyata ya. Jadi pada pertemuan pertama kali ini saya akan masuk ke materi mathematical modeling introduction, pengantar saja, baru pengantar saja ya. Jadi tidak perlu berpusing-pusing ria, tapi tetap serius mendengarkan kuliah saya, karena kalau tidak serius miss beberapa penjelasan saya, Anda akan sulit mengikuti, apalagi kuliah ini bersinergi dengan praktikum ya. Kan saya ngajar kelas C, akan bersinergi dengan praktikum kelas C dan kelas B, betul ya. Jadi saya ada di kelas C dan B untuk praktikumnya. Jadi materi kuliah ini melengkapi penjelasan di praktikum. Jadi kalau di praktikum Anda mencoba skripnya, mengcode langsung di depan laptop dengan software, simulasinya melakukan sendiri. Kalau di sini saya beri penjelasannya. Jadi lebih nyambung gitu ya. Begitupun untuk yang tidak masuk di kelas ini. Jadi misalkan ada yang ikut kelas praktikum saya tapi ternyata tidak masuk di kelas kuliah, masih bisa mengikuti karena materi saya upload di YouTube ya. Jadi tidak ada alasan nggak paham materinya ya. Jadi bisa diskusi, bisa tanya ke saya, gunakan forum grup WhatsApp yang sudah ada di HP kalian masing-masing. Jadi Anda bisa menanyakan hal-hal yang tidak jelas di grup WhatsApp atau bisa di kolom chat dari YouTube-nya. Tapi saya akan lebih cepat merespon ketika di grup WhatsApp ya. Karena guna dari saya mengupload di YouTube itu bukan untuk chat di YouTube, tapi hanya untuk mendokumentasikan agar ada rekamannya, sehingga kalau kalian merasa penjelasan saya terlalu cepat, Anda bisa mengulang-ulang sampai Anda merasa memahami penjelasan dari saya gitu ya. Oke. Sebelum masuk ke materinya, ada aturan perkuliahan yang ingin saya jelaskan, apalagi sistem kuliahnya yang sangat berubah dari di semester ini. Tetap ada absensi ya. Absensi saya lakukan via e-learning. Jadi mahasiswa dinyatakan hadir kuliah jika mengisi presensi online ya, yang ada di e-learning dan diedarkan sewaktu-waktu di jam kuliah. Jadi silahkan mengisi, jangan sampai mengikuti materi tapi lupa ngisi absensi, karena yang dilihat adalah absensinya ya. Absensi juga akan dilihat seperti itu. Kenapa? Karena ketika Anda tidak hadir lebih dari 3 kali, maka secara otomatis di Siakat itu tergolong mahasiswa yang tidak bisa mengikuti UAS. Kalau tidak bisa mengikuti UAS, artinya 30% dari nilai itu tidak ada. Berarti Anda hanya mengharapkan dari tugas kuis dan UTS, anggaplah semua mendapatkan 100, artinya maksimum nilai hanya 70 ya. Jadi usahakan jangan sampai tidak mengisi daftar hadir online. Kemudian seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa saya akan menggunakan hybrid Zoom, YouTube, dan juga e-learning. Nanti saya sesuaikan, saya butuhnya tiap pertemuan menggunakan apa. Oke. Persentase penilaian tugas ada tugas 20%, kuis 20%, UTS dan UASnya berbeda 10%, jadi 30% ya untuk UTS dan
UAS. UTS dan semuanya kita lakukan secara online ya. Itu. Oke. Masuk materi ya. Ini kan tadi judulnya itu apa sih? Pengantar pemodelan matematik. Saya mau sedikit cerita sejarah dulu. Ini bukan sejarah Indonesia Merdeka ya. Ini sejarah matematik gitu. Nah, kalau Anda melihat gambar seperti ini, itu kalau formulanya mungkin akan langsung ke gambar. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, ini Pitagoras ini Bu. Ini saya bisa mengartikan kalau saya ada di posisi di sini, saya mau menuju ke titik yang ada di sini, maka jarak terpendeknya saya bisa lewat C, gitu ya. Nah, ini dirumuskan oleh Pitagoras sebagai A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, asalkan A dan B ini membentuk sudut siku-siku. Nah, ini kalau dikaitkan implementasinya apa? Ini kok bisa sih dapatnya begini? Sebetulnya idenya itu dari luas persegi. Jadi kalau saya punya persegi dengan sisi A dan saya punya persegi dengan sisi B, ketika saya jumlahkan luas persegi ini dan luas persegi yang sebelah sini akan menjadi luas persegi yang di sisi C. Ya, idenya kan begitu sebetulnya. Lalu mungkin Anda lebih sering mendengarnya Pitagorasnya gitu, walau tidak tahu asal usulnya dari mana gitu ya. Oke. Nah, ini kan idenya bagaimana cari jarak terpendek gitu dari kalau misalkan diketahui bentuknya berbentuk segitiga siku-siku yang ya bentuknya ideal lah gitu ya. Ini gunanya sangat banyak, ada di atap, ada di tangga gitu ya. Jadi kalau di Egypt itu ada piramid gitu ya, jadi sangat diperlukan perhitungan ini gitu. Formula ini akan sangat diperlukan pada saat itu. Nah, kalau belum tahu Pitagoras itu apa sih, cowok cewek gitu ya. Nah, beliau laki-laki ya, laki-laki namanya Pitagoras. Selain Pitagoras ada lagi, itu salah satu penggunaan dari formula matematik lah, digunakan untuk menghitung si piramid tadi kan ya. Kemudian ada ahli berpikir Yunani yang pertama kali menemukan bahwa matematik tidak hanya dapat digunakan untuk menghitung, tapi juga untuk mempelajari alam semesta. Siapakah dia? Dia adalah Thales of Miletus. Nah, penemu pertama sistem berpikir logis yang merupakan akar dari pemodelan itu adalah Thales of Miletus ini, dan dia disebut salah satu the seven sage of Greece, jadi salah satu dari 7 orang bijak di Yunani pada masa itu ya, pada masa sebelum Masehi, karena saking pemikirnya itu, ahli pemikirnya itu. Nah, beberapa hasil pemikirannya, dia berhasil memprediksi gerhana matahari pada 25 Mei 585 sebelum Masehi dengan tepat. Nah, ini dapat infonya dari mana Bu? Dari The Histories of Herodotus. Jadi ada bukunya gitu ya. Bayangkan pada zaman sebelum Masehi, ketika ilmu pengetahuan belum berkembang sekarang dan teknologi belum secanggih sekarang, Thales of Miletus ini bisa memprediksi bahwa di tanggal 25 Mei akan ada gerhana matahari. Kayak mungkin kalau orang zaman dulu, wah ini orang sakti, ini orang wah sihir mungkin atau apa gitu ya, nggak masuk akal. Padahal sebetulnya dia bisa memprediksi karena dia melakukan perhitungan yang mungkin tidak dipahami oleh orang lain gitu ya. Kemudian Thales of Miletus ini juga menggunakan geometri untuk menghitung tinggi piramid dan jarak kapal dari pelabuhan. Ini kira-kira apa geometri yang digunakan? Trigonometri ya, cos dan sinus tan gitu ya, kosin tan itu dia menghitung tinggi piramid. Jadi dia hanya melihat dari jauh, lalu dia ukur, tinggi piramidnya itu berarti sekian gitu. Bayangkan jika piramid itu harus diukur secara manual dari bawah sampai ke atas, berapa kali orang harus, dan berapa besar error yang dihasilkan kan. Nah, cara mengukur yang paling efisien itu dengan menggunakan perbandingan. Jadi perbandingan saja, gunakan perbandingan. Kalau saya boleh ngoret-ngoret, nah begini ya, ini mungkin terlalu cantik saya ngoret-ngoretnya. Jadi dia hanya menggunakan perbandingan. Misalkan yang ini siku-siku ya, yang di sini. Nah, ini adalah piramidnya, sedangkan di sini tinggi orang, maka dilihat saja. Berarti nanti ketemu titiknya di sini. Berarti
Kalau dikira-kira itu kalau tinggi orang segini, bayangannya segini, ke sini, oke, berarti tingginya saya ketemu gitu. Nah, itu zaman dulu dia bisa menemukan menggunakan konsep trigonometri untuk menghitung tinggi piramid yang pasti sangat tinggi itu ya, dan dibangun oleh beratus-ratus orang. Kemudian dia juga bisa mengukur jarak kapal dari pelabuhan. Jadi katakan ini pelabuhan di sini, jarak kapalnya ada di sini. Nah, dia bisa melihat jaraknya kapalnya tingginya segini. Nah, kapalnya kalau dari saya lihat dari sini itu tingginya segini, terus makin jauh berapa menit kemudian tingginya segini. Oke, berarti saya bisa perkirakan dia berjarak dari pelabuhan sekian meter gitu ya. Ini perhitungan sederhana, pemodelan matematik sederhana yang langsung bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Tapi pada masa Tales of Miletus ini hidup, itu tidak banyak orang yang bisa memahami itu. Gitu ya. Oke. Oke. Jadi intinya apa? Intinya melalui pengamatan dan proses berpikir atau reasoning, kita mampu menjelaskan apa yang terjadi di alam secara sederhana. Jadi dengan sedikit berpikir gitu ya, sedikit berpikir dan mengamati, peka gitu. Jangan masa bodoh dengan lingkungan, peka dengan lingkungan. Kita berpikir sedikit, kita bisa menjelaskan apa yang terjadi di alam. Oke, ini terjadinya karena ini. Oke, ini terjadi, ini nggak mungkin kalau misalkan alasannya ini. Jadi menarik ya, ketika manusia, itulah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain kan ya. Kita diberi pikiran untuk berpikir gitu, untuk memikirkan, untuk melihat ayat-ayat Allah yang ada di sekitar kita. Jangan hanya hidup gitu. Jadi jangan hanya hidup tanpa arti gitu maksud saya. Jadi harus oke, saya bisa menemukan sesuatu dari kenapa ini begitu, kenapa ini begitu gitu ya. Ide-ide sebenarnya dari masalah-masalah sederhana saja ya, ide pemodelan itu. Oke, saya masuk ke model matematik. Model matematik apa sih Bu? Model itu kok bayangan saya itu orang yang jalan di catwalk. Oke, itu model yang cantik ya. Kalau model matematik mungkin buat beberapa orang bukan sesuatu yang cantik gitu, karena harus berkaitan dengan equation, berkaitan dengan persamaan, berkaitan dengan notasi, simbol-simbol Yunani gitu. Aduh, itu mungkin ada buat beberapa orang itu tidak cantik. Tapi ada juga orang yang menganggap model matematik itu lebih cantik daripada model di catwalk, karena dia bisa melihat seni perhitungan matematik, bagaimana kita bisa menyederhanakan masalah kompleks yang ada di kehidupan nyata menjadi persamaan matematik. Jadi intinya apa? Intinya kalau model matematik, oke, jadi sekarang difokuskan bahwa model yang dimaksud model matematik itu merupakan jembatan antara dunia nyata dengan dunia berpikir atau dunia matematik untuk memecahkan suatu masalah. Jadi kita punya masalah umum di kehidupan nyata, nah kita memodelkan masalah itu menjadi sebuah persamaan atau menjadi sebuah equation system sehingga kita selesaikan, lalu hasil penyelesaiannya, kesimpulannya bisa dikembalikan untuk memecahkan masalah yang kita temukan tadi gitu ya. Nah, model matematik juga tidak terbatas pada matematik terapan. Di statistik mungkin Anda juga pernah mendengar ya, ada model yang diajukan. Kita pakai model apa gitu ya, mungkin kalau di kelas Buria atau di kelas Burini atau di kelas Pak Angga mungkin pernah dengar istilah itu. Nah, ada model matematik di sana dan juga model matematik di sini. Kurang lebihnya sama, bahwa model itu merupakan satu satu bentuk dari bagaimana kita mentranslate masalah di dunia nyata menjadi dunia berpikir atau dunia abstraksi. Nah, disitulah seninya, bagaimana kita bisa mengubah dari masalah nyata tadi ke dunia abstraksi tadi ya, dengan sehingga kita bisa selesaikan dengan metode yang ada di matematik. Oke. Jadi pemodelan sendiri apa? Pemodelan sendiri adalah proses menerima, proses memformulasi, proses memproses dan menampilkan kembali persepsi ke dunia nyata gitu ya. Jadi kita di dunia maya Bu sekarang, bisa saya katakan seperti itu. Dunia, lebih tepatnya bukan dunia maya tapi dunia abstraksi sesuatu yang abstrak, modul, ring, oke, graph, oke, itu sesuatu yang abstrak. Nah, bagaimana kita bisa mempersepsikan kembali ke dunia nyata, menginterpretasikan itu ke dunia nyata kembali ya. Oke, jadi tujuannya apa? Kenapa sih harus dibuat abstraksi? Susah amat gitu ya. Nah, pemodelan itu dapat menghindari atau mengurangi biaya yang dibutuhkan, biaya yang tidak perlu atau eksperimen yang tidak mungkin dilakukan di dunia nyata. Paling gampang contohnya saya ambil kasus COVID sekarang ya. Jadi kasus COVID itu
orang matematik sangat berperan penting. Kenapa berperan penting? Karena kita bisa memodelkan perkembangan penyebaran COVID dan bagaimana skenario-skenario yang harus diterapkan untuk mengurangi infeksi atau untuk mengurangi jumlah orang yang terinfeksi COVID gitu ya, mengurangi potensi penyebarannya. Kalau misalkan kita tidak melakukan pemodelan, artinya kita harus menunggu sampai banyak orang yang tumbang, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang masuk rumah sakit karena COVID, kita hitung baru kita hitung-hitung secara eksperimen gitu ya. Tapi kan jadi nggak berguna ya, maksudnya sudah banyak korban gitu. Nah, pemodelan itu bisa memprediksi lebih dulu gitu. Dengan metode yang kita punya, kita bisa memprediksi lebih dulu. Kalau misalkan kita andai-andai kita punya vaksin, oke, kita punya vaksin berarti berapa orang persen yang harus divaksin? Paling minimum agar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memvaksin warga yang di Indonesia ini paling minimum. Biaya yang harus dikeluarkan berapa? Minimal orang yang divaksin berapa gitu ya. Atau misalkan ada obat dari COVID, oke, obat akan diberikan ke orang yang sakit. Sebesar apa, sebanyak apa orang yang sakit harus diberikan, atau seefektif apa obat ini bisa menyembuhkan orang yang terinfeksi 100% kah? Nah, ini level infeksinya seperti apa? Apakah yang sudah sesak nafas atau yang masih orang tanpa gejala atau seperti apa gitu ya. Jadi pemodelan itu dengan berbagai macam skenario-nya bisa memberikan salah satu strategi penanggulangan. Jadi sebelum itu kejadian, yuk kita selesaikan dengan seperti ini. Kenapa saya pilih solusinya seperti ini sekarang? Karena menurut perhitungan matematik dan metode yang kita lakukan, ini adalah solusi yang paling baik gitu. Titik tengah dari semuanya gitu ya. Nah, oke. Kalau saya punya bumi itu bulat ya. Jadi jangan bilang bumi datar ya. Bumi itu bulat. Saya ada namanya exogenous variable atau variabel yang tidak berkaitan, ada endogenous variabel yang ada di dalam masalah itu sendiri, ada neglected variable, jadi variabel yang tidak bisa kita abaikan. Contoh, masih saya ambil COVID lagi. Contoh itu variabel yang ada di dalam COVID sendiri pasti virusnya, pasti jumlah orang yang terinfeksi, berapa orang yang dalam pantauan, di tracking ada berapa orang gitu ya. Sedangkan variabel yang di luar yang kita yang di luar yang kita bicarakan mungkin turis asing, kita tidak membedakan mana yang orang terinfeksi orang asing dan orang lokal gitu, atau mana yang orang datang dan orang asli daerah situ dan lain sebagainya. Jadi kita pukul rata semua kan ya. Atau berapa orang yang kerja di pabrik, clusteringnya gitu ya. Kalau sekarang sudah mulai gitu clusteringnya. Mungkin awal-awal tidak ada clustering, tidak ada pendefinisian si A ini dari cluster mana, si B itu dari cluster mana, dijumlah aja total banyak orang terinfeksi jadinya sekian ratus ribu gitu ya. Ada juga yang namanya neglected variable atau variabel yang kita bisa abaikan. Misalkan untuk COVID itu ada berita yang menyatakan bahwa suhu panas atau musim kemarau itu bisa menghilangkan virus tersebut. Nah, ini kan sebetulnya ya mungkin saya juga belum bisa memastikan ya berita itu benar atau tidak, karena saya juga belum pernah baca jurnal yang berkaitan dengan hal tersebut yang sudah membuktikan bahwa ketika dipanasi virusnya akan mati gitu ya, atau ketika di negara musim panas virusnya akan mati, karena buktinya juga banyak negara yang sedang dalam kondisi musim panas dan tetap epidemi terhadap corona. Hampir tidak ada negara yang tidak terjangkit oleh corona gitu ya. Jadi neglected variable yang bisa kita abaikan iklim di model pemodelan COVID-19. Contoh sederhananya seperti itu kurang ya. Oke. Jadi karakteristik dari model matematika itu apa? Kalau dirangkum dalam satu kalimat, modeling is essential to explain the world gitu ya. Jadi kenapa modeling menjadi penting? Karena kita butuh modeling untuk explain the world. Jadi bagaimana dunia ini bekerja, bagaimana dunia ini dengan sinerginya, dengan kesempurnaannya, dengan semua kelengkapannya saling berkaitan satu sama lain. Kalau di ekologi itu kalau misalkan kita ngomongin tikus dan ular gitu ya, atau katak dan ular, kalau kataknya mati, wah ularnya juga mati. Tapi kalau ularnya terlalu banyak, kataknya terlalu banyak, ini juga berbahaya karena dia jadi hama gitu kan ya. Nah itu bagaimana kita bisa menjelaskan
kejadian itu kenapa bisa begitu, kenapa bisa begini. Nah, ini modeling ini perannya ada di situ gitu ya. Jadi kita menjembatani abstraksi yang ada di matematik atau matematik murni seperti aljabar dan analisis menjadi lebih tergambar gitu ya di modeling itu. Tujuannya apa? Yang pertama pasti kita mau simplify reality. Walaupun reality itu jelas akan sangat kompleks, akan ada kenyataan yang sangat sederhana. Tapi di pemodelan kita batasi dengan asumsi, dengan mengabaikan neglected variable tadi dan mengabaikan exogenous variable tadi. Berarti kita bisa melihat, oke, yang paling berperan itu ini gitu ya. Oke, kenapa bisa sampai kataknya itu jadi hama? Oke, apa masalahnya? Wah, jangan-jangan ini ularnya nggak ada nih, pemangsanya nggak ada gitu. Bener nggak kita cek di realitinya? Ya, seperti itulah. Yang kedua, created for a particular purposes. Jadi jangan anggap bahwa satu model itu bisa digunakan untuk semua masalah. Tidak ya. Jadi di matematik kita punya banyak metode yang bisa digunakan untuk masalah yang sama atau masalah yang berbeda. Tapi ketika saya sudah menyatakan bahwa model ini adalah model untuk COVID, katakan, itu berarti model itu dibuat khusus untuk COVID. Walaupun bisa jadi metodenya sama untuk menyelesaikan influenza mungkin yang mirip-mirip ya, atau batuk, bagaimana batuk menyebar, atau kolera, diare gitu ya. Tapi yang jelas satu model itu tujuannya untuk particular purposes. Jadi tidak ada ceritanya satu model untuk bisa semua tujuan gitu. Misalkan model COVID yang hanya penyebaran itu tidak akan bisa menjawab apa efek ketika orang-orang dibiarkan tetap berkeliaran dan tidak di lockdown gitu ya. Nah itu model yang sederhana tidak akan bisa menjelaskan itu. Artinya model sederhana harus dikembangkan lagi menjadi model yang lebih bagus. Oke. Yang ketiga tujuannya adalah attempt to mimic nature. Jadi untuk menduplikasi bagaimana alam itu bekerja. Nah ini yang menarik ini. Saya suka bermain-main ini di sini. Seperti kuliah metode penelitian tahun kemarin itu sempat belum sampai ke arah modeling, tapi saya juga cukup tertarik untuk melanjutkan penelitian itu. Jadi bagaimana kita bisa memodelkan laba-laba untuk membuat rumah gitu. Kenapa rumahnya laba-laba itu cenderung berbentuk heksagonal gitu ya? Kenapa nggak berbentuk lingkaran sekali ya? Atau kenapa nggak berbentuk segitiga aja? Itu hal-hal yang menarik gitu untuk dikaji sebetulnya. Lalu able to consider only certain effect, the object will be so are immaterial. Jadi hanya untuk efek tertentu dan bukan untuk pengaruh efek yang lain gitu ya. Dan never end process. Jadi artinya model matematik itu selalu berkembang. Jadi model COVID katakan, model COVID pertama cuma melihat penyebaran tanpa ada orang bergerak asumsinya. Maka dia akan dikembangkan lagi. Kalau ada orang bergerak gimana? Terus kalau ada orang yang tetap bekerja, memaksa bekerja bagaimana? Terus kalau ada orang yang tetap sekolah, tetap kuliah, itu kondisinya bagaimana? Nah itu selalu berubah dan selalu berkembang. Misalkan dikembangkan lagi, berarti kalau misalkan kita lockdown, tidak ada yang bergerak, ekonominya gimana? Nah itu makin kompleks ya, jadi makin meningkat, makin baik model itu. Interpretasinya juga makin baik. Oke, bagaimana proses pemodelan itu sendiri? Jadi kalau saya bagi dunia ini jadi dua gitu ya, real world sama math world. Real world itu kehidupan nyata kita sehari-hari, sedangkan math world ini lebih abstraksi, dunia abstraksi. Terpisah oleh sebuah batas yang hampir batasnya itu tidak tampak gitu ya. Nah, real world problem itu ada di real world problem, kita ada real world problem sama pasti ada data. Lalu problem itu kita observasi, kita sederhanakan, dari kekompleksannya kita pindah ke math world, dunia abstraksi, kita definisikan sebagai masalah matematis. Nah ini biasanya bentuknya dalam formula matematik. Kemudian kita buat asumsi, kita buat itu sederhana, semuanya kita sederhanakan, kita lihat betul-betul variabel yang berpengaruh, kita buat persamaan yang sederhana dulu, lalu kita selesaikan persamaan yang sudah ada secara matematik. Mungkin bisa diselesaikan pakai PDB, bisa diselesaikan pakai PDP, bisa diselesaikan pakai kalkulus yang paling sederhana, atau bisa aljabar linear gitu ya. Kita selesaikan secara boleh analitik, boleh numerik, atau asimptotik method, jadi tengah-tengah antara analitik dan numerik.
Kemudian kita akan menemukan solusi. Oke, solusi dari model matematiknya begini. Nah, ini masih di dunia matematik ya. Solusi dari model matematik harus kita interpretasikan gitu. Interpretasikan, divalidasi dengan data, akhirnya muncullah prediksi atau eksplanasinya. Jadi dari solusinya di cross check dengan data, kita validasi, kita nemu interpretasinya. Oke, saya berkesimpulan bahwa prediksi saya ke depannya seperti ini. Karena ini data dan solusinya sudah oke nih, sudah cocok nih. Oke, tapi bisa jadi nggak cocok antara prediksi dengan real world-nya, dikembalikan ke real world-nya, tapi kok prediksinya nggak masuk akal gitu ya. Kita kembalikan ke tujuannya. Real world ini mau ngapain gitu, mau bahas apa gitu kan. Tujuan kita tadi di real world-nya mau mencari solusi apa. Dengan cara begitu, siklusnya akan berulang kembali. Jadi kalau prediksinya tidak cocok, maka dikembalikan ke real world problem, lalu masuk ke mathematic well defined, kita definisikan lagi, persamaannya kita konstruksi lagi, mungkin yang tadi dilengkapi sedikit, ditambah sedikit, dikurangi persamaan apa, atau ditambah persamaan apa, atau ditambah notasi atau penjelasan tertentu, kita cari solusinya lagi, lalu interpretasi dengan data, validasi dengan data, dan diinterpretasi, kembalikan lagi ke real world. Jadi ini semua siklus ya. Jangan berharap bahwa ketika sudah selesai di sini, oke, final, finish. Ini artinya enggak, bahwa itu akan terus looping saja, berulang terus seperti itu. Nah, itulah gunanya proses pemodelan. Makanya itu proses pemodelan selalu update gitu ya, enggak akan pernah berhenti gitu perkembangannya. Oke. Terus kalau ada model matematik, kira-kira sifat-sifatnya apa aja ya? Ada fidelity, itu artinya keakuratan, preciseness of a model representation of reality, bagaimana model itu dapat akurat merepresentasikan kenyataan. Tentunya model yang akurat untuk merepresentasikan kenyataan itu real world observationnya akan sangat tinggi, akan sangat banyak, simulasinya juga banyak, eksperimennya banyak, tapi modelnya bisa jadi tidak terlalu satisfied secara matematik, ini diselesaikannya susah gitu. Self-type modelnya juga susah gitu. Nah, terus cost, pasti ada cost. Model itu ada biayanya. Biaya untuk processing modelingnya, bagaimana kita membuat modelnya itu. Kalau costnya untuk simulation ini, total cost dari modeling prosesnya itu lebih tinggi. Reward observation ini costnya pasti sangat tinggi, karena untuk ambil data eksperimen real world itu pasti akan sangat tinggi. Untuk modeling itu punya cost yang paling hemat lah, paket hemat lah gitu, karena kita tidak perlu terjun ke dunia lapang gitu. Ya, kita bisa terjun ke dunia lapang untuk mengobservasi saja, bukan mengambil data gitu ya, atau menggunakan data sekunder yang sudah dibuat oleh orang, atau data primer yang sudah ada orang punya, dia tidak bisa mengolah, kita observasi dan kita simpulkan sesuatu dari situ. Kemudian ada flexibility. Flexibility itu kemampuan model itu untuk mengubah dan mengontrol kondisi dari ketika dihadapkan dengan data. Jadi kalau kita mau flexibility-nya itu cukup tinggi, nah ini real world observation-nya pasti akan proporsinya akan kecil gitu. Karena ketika datanya makin banyak, pasti dia modelnya nggak akan makin fleksibel, pasti akan makin rumit gitu ya, akan bisa diubah ke sana, diubah ke sini gitu ya. Nah, jadi ini kalau fleksibel, konstruktif modelnya oke, ini cukup tinggi flexibility untuk model yang dikonstruksi, tapi ketika real observation itu flexibility-nya jadi rendah. Kemudian jenis pemodelan itu ada dari data real dibagi dua, ada data analitis dan data empiris. Data analitis itu adalah data yang kita analisa, sedangkan kalau data empiris ya data mentah gitu ya. Jadi kalau analitis itu tanpa mengandalkan data real, ini biasanya tujuannya lebih ke penelitian kualitatif. Kita lebih ingin melihat perilaku kualitatif dari model, dari pengaruh suatu parameter atau suatu variabel. Sedangkan kalau empiris itu kita berdasarkan data pengamatan empiris, jadi betul-betul berdasarkan data yang kita ambil di lapangan. Tentunya datanya ini harus dipastikan dia tidak ada outlier-nya, tidak ada noise-nya gitu ya. Jadi memang sudah bersih gitu datanya, baru kita bisa gunakan.
Kemudian skala waktu, jenis pemodelan dibagi dua juga, ada yang tidak mempertimbangkan aspek waktu, kita sebut pemodelan statis, ada yang mempertimbangkan aspek waktu, kita sebut dinamis gitu ya. Jadi kalau berdasarkan waktu dia selalu dinamis, berubah terus, kalau tidak ada waktunya ya statis saja gitu ya. Kemudian dari skala ketidakpastian, ada yang tidak mempertimbangkan aspek ketidakpastian, kita sebut model deterministik, ada yang mempertimbangkan ketidakpastian, kita sebut model stokastik. Kemudian ada satu lagi, nah ini sering kombinasi. Bisa nggak Bu kombinasi? Ya, jadi sekarang perkembangan modeling itu sudah ke arah kombinasi yang tingkat advance ya. Jadi misalkan menggabungkan dinamik dengan stokastik. Jadi ketemunya adalah model dinamik stokastik. Jadi model yang mempertimbangkan waktu tapi juga mempertimbangkan aspek ketidakpastian. Ini membutuhkan kemampuan statistik dan di sini membutuhkan kemampuan analitik. Jadi penggabungan antara analitik dan statistik gitu ya. Jadi ini contoh penggabungan, boleh nggak penggabungan yang lain? Ya bisa saja, misalkan statis dengan deterministik, misalkan dinamik dengan deterministik, atau empiris kita kombinasikan dengan stokastik gitu ya. Jadi macam-macam gitu ya. Oke. Jadi ketika kita tertarik dengan suatu fenomena, itu ada dua hal yang buat kita tertarik. Bagaimana representasi matematik formulanya, jadi bagaimana konstruksi modelnya dan bagaimana model seleksinya, dan juga bagaimana fenomena kita bisa mereplikasi sesuatu dari fenomena tersebut. Itu jadi eksperimental sama simulation. Biasanya replication behavior ini contohnya di optimasi, atau kalau Anda pernah belajar teori optimasi itu ada particle swarm optimization, itu optimasi yang algoritmanya itu berdasarkan bagaimana bukan unggas angsa, bagaimana angsa itu bergerak gitu, berkerumun di kerumbulannya. Ada juga artificial neural network, itu berdasarkan jaringan jaringan neural network, itulah idenya. Ada juga algoritma koloni, jadi algoritma semut. Idenya adalah dari optimasi yang diidekan itu bagaimana semut itu bergerak gitu. Ada juga spiral optimization yang dilihat bagaimana bahwa bentuk spiral itu adalah bentuk yang paling optimal, paling energinya paling kecil untuk sesuatu itu bergerak. Nah itu ide-ide untuk mereplikasi seperti itu jadi ide dalam menyelesaikan suatu fenomena gitu, dan fenomena yang kita lihat jadi bisa kita gunakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Oke, kita masuk ke modeling yang paling sederhana ya. Jadi modeling yang paling sederhana itu mungkin sudah pernah kalian pelajari di tingkat sekolah. Jadi ada yang namanya using proportionality. Proportionality itu kesebandingan. Kalau tadi di awal saya sempat singgung tentang Pythagoras yang menggunakan trigonometri untuk melihat tinggi piramid. Nah ini mirip-mirip seperti itulah. Jadi kita lihat kesebandingan aja pakai proporsionalnya. Sebanding nggak, berbanding terbalik nggak gitu. Jadi ada beberapa model yang akan saya jelaskan ke kalian. Model-model sederhana, jadi bukan yang susah ya, yang masih bisa dijangkau lah oleh kalian. Cukup menggunakan kalkulus bisa diselesaikan gitu. Dan komputasi sederhana. Jadi ada model spring mass system. Spring mass system itu model pegas, bagaimana pegas bergerak. Ada modeling perubahan, itu ada bagaimana kita menabung sertifikat, bagaimana kita mengolah limbah, bagaimana pegadaian rumah, lalu pertumbuhan ragi ya, pertumbuhan ragi di sebuah cawan gitu ya. Bagaimana penyebaran penyakit, lalu bagaimana penurunan kadar obat di dalam darah, itu juga bisa dimodelkan secara sederhana hanya menggunakan proportionality. Bagaimana sebuah objek yang dingin itu panas gitu ya. Lalu kalau kita masuk ke sistem itu ada bagaimana masalah kita bisa menggunakan matematik untuk menyelesaikan masalah rental mobil, persewaan mobil. Lalu ini Battle of Trafalgar itu model perang. Lalu yang C ini adalah bagaimana peminatan wisatawan. Jadi Anda akan melihat bagaimana modeling digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di dunia nyata. Oke, kita masuk ke spring mass system.
Oke, jadi spring mass system itu apa sih Bu? Spring mass system itu model bekas. Bekas. Paling gampang bayangin bekas itu apa sih? Shockbreaker motor. Shockbreaker sepeda motor gitu ya. Kalian lihat shockbreaker motor yang di jok di bawah, nah itu kan bentuknya itu bekas, pir gitu. Nah ini kalau misalkan saya punya bekas yang saya dibiarkan diam, dipaku di satu tempat jadi nggak kemana-mana, lalu bawahnya dikasih beban, pasti si bekas ini akan molor ke bawah gitu ya, kalau bebannya cukup berat kan. Kalau ada bebannya lumayan, bekasnya jadi bisa melar gitu ya, melar ke bawah sejauh B gitu jaraknya. Ini kita bisa ngambil data dari masalah ini. Wah, itu apa Bu? Kalau masanya saya ganti-ganti, saya tingkatkan 50, 50, 50, ternyata perubahan dari panjang bekasnya juga ganti-ganti. Pastinya kan makin meningkat ya kalau bebannya makin tinggi. Jadi di data 1000, kalau 50 1000, kalau 100 gram 1,875, 152,75 dan seterusnya sampai 550. Terus dari data gimana? Paling gampang kita plot gitu ya. Nah, ini kita plot. Ini data biru, ini adalah data dari hasil pengamatan, data biru. Yang merah dapat dari mana Bu? Yang merah itu saya dapat dari kemiringan garisnya. Jadi tinggal saya ambil 2 titik. Ini saya ambil 4,875 dan 3,25. Jadi saya ambil masanya ketika 200 dan 3,25 dan 300 ketika 4,875. Ketemu kemiringannya adalah 0,01625. Artinya kaitan delta X dengan M-nya itu kemiringannya adalah 0,01625. Kalian plot melihat M sebagai sumbu X dan delta X sebagai Y, maka akan ketemu kurva warna merah. Bu, boleh nggak kalau saya pakai titik yang lain? Boleh sekali. Jadi kenapa saya ambil 200 dan 300, 200, 300 itu di sini ya. Nah ini, kalau kalian ambil misalkan yang 2 di sini juga boleh aja, 350 dan 400 boleh saja. Dan nggak akan terlalu jauh lah. Jadi ini perkiraan gitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau saya punya 600, masanya 600, saya bisa kira-kirakan 600 kalikan 0,0165 akan ketemu, berarti pertambahan panjangnya adalah 0,0165 kali 600 gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk memprediksi ke depan gitu ya. Jadi ini contoh sederhana bagaimana memodelkan, kita validasi dengan data, akhirnya karena cocok bisa kita gunakan untuk memprediksi yang di depan di sini, yang masa selanjutnya. Oke, kemudian bagaimana kita memodelkan perubahan. Nah, perubahan itu kan sebetulnya hal yang paling gampang dilihat di kehidupan nyata. Kenapa? Karena kita bisa melihat ini berubah. Karena kemarin saya lihat dia warnanya hijau, sekarang dia warnanya kuning daunnya. Berarti ada perubahan. Bagaimana mengukur perubahannya? Kita selisihkan nilai saat ini dengan nilai kemarin, atau nilai saat ini dengan nilai kemarin. Misalkan saya punya tabungan kemarin itu tabungan saya itu katakan 500. Sehari ini tabungan saya jadi 510. Oke, berarti perubahannya adalah 10 gitu ya. Gampang ya perubahan. Kemudian kalau saya kalkulasikan sedikit, berarti future value itu adalah nilai sekarang ditambah perubahan. Nah, jadi kita bisa memprediksi nilai yang masa datang dengan menjumlahkan perubahan dengan nilai sekarang. Contoh ini kan kalau pakai kalimat ya, kalau pakai matematis, jadi kalau waktunya adalah sekarang N, berarti AN ditambah delta AN akan sama dengan AN plus 1. Oke, nah ini kita sebut sebagai persamaan beda. Kenapa persamaan beda? Karena ada perbedaan di sini, bukan persamaan diferensial ya, tapi persamaan beda, bukan differential equation tapi difference equation, persamaan beda. Kalau kita ambil kontinunya gitu, kontinunya dari permasalahan ini itu akan mengarah ke persamaan diferensial, persamaan diferensial, bukan persamaan beda ya, persamaan diferensial dengan turunan. Masalah kedua adalah saving certificate. Saving certificate ini contohnya begini. Saya punya sertifikat rumah lah katakan, harganya $1.000. $1.000, terus saya punya bunga yang terakumulasi tiap bulan 1% per bulan. Saya nggak pernah deposit lagi, saya nggak pernah narik juga itu duit yang 1.000. Maka kita bisa tuliskan setiap bulannya
pertambahannya adalah 1% ya, jadi 1000 jadi 1010 jadi 1020 1000,10 1030,30 dan seterusnya. Dapatnya dari mana Bu? Dapatnya karena AN plus 1 adalah 1,01 dikali AN. Jadi kalau depositnya sekarang AN, maka di waktu N plus 1 dia menjadi 1 dikali 0,1 AN gitu ya. Nah 1 ini adalah nilai AN nya. Kenapa 0,1? Karena 1%. Jadi kalau 1%-nya saya ganti 10%, ini jadi 1,1. Kalau di sini saya ganti 2%, berarti dia jadi 1,02 gitu ya. Oke, dengan A0-nya jangan lupa A0 kita berapa? A0 awal kita berapa? 1000. Sudah 1000. Nah, ini kita langsung bisa plot. Ini kan fungsi ya. Fungsi kita bisa plot seperti ini. Nah, ini bagaimana memplot itu akan kita pelajari di praktikum ya, bukan di kelas. Karena saya nggak akan materinya nggak akan selesai kalau saya masuk ke praktikum juga ya untuk kuliah ini. Dia akan terplot seperti ini. Artinya apa? Artinya saya bisa lihat kalau di bulan ke 100, bulan ke 100 itu atau bulan ke 60 lah, bulan ke 60 itu dibagi 12, 5 tahun ya. Dalam 5 tahun sertifikat saya sudah menjadi bernilai di sini nih, sekitar 1800-an gitu. Ya, jadi saya bisa melihat dengan sangat enak di sini ya, dengan bantuan grafik ini. Kalau kalian hitung bisa sih sebenarnya ngitung dari sini 1,01 dikali, bayangkan aja saya harus menghitung n-nya sampai 60, berarti saya harus menghitung 1, 2, 3 sampai ini 60. Itu repot ya, kalau misalkan lihat grafiknya kan sudah langsung kelihatan. Oke, kemudian ini kasus mortgaging a home gitu. Jadi misalkan 6 tahun lalu orang tua saya itu beli rumah 80.000, dicicil 20 tahun, tapi dibayarnya tiap bulan gitu. Nah, dibayar tiap bulan sebesar 880,87, bunganya tiap bulan 1%. Orang tua saya itu udah bayar 72 kali pembayaran atau 72 kali bulan. Terus pengen tahu, aduh kok rasanya 20 tahun dikali 12 itu kan banyak ya. 240 bulan ya, artinya 240 pembayaran. Ketika sudah bayar sampai 70 tuh kayak nggak habis-habis gini ya, cicilannya kok nggak habis-habis, kurang berapa bulan sih gitu, kurang berapa lama sih biar saya bisa biar lunas gitu utang rumahnya atau BPR-nya gitu. Oke, kita tinggal hitung. Nah ini di sini kan berarti delta BN-nya BN plus 1 min BN itu 0,01, bunganya dikali tiap bulannya dikurangi 880,87, dengan initial conditionnya 80.000. Nah ini kalau saya plot ini dapatnya ini, dengan di sini adalah waktunya, di sini adalah bulannya gitu ya. Berarti apa jawabannya? Apa berapa bulan ke berapa sudah lunas? Sebelum 250 ya, sebelum bulan ke 250 ini baru akan lunas gitu ya. Memang cocok ya kalau 20 tahun dikali 12 kan 240 ya, sekitar itu memang dalam waktu 20 tahun, 20 kurang dari 20 ya, disinilah 2 bulan ke 20 sekian itu baru bisa lunas gitu ya. Jadi sampai 72 pembayaran itu baru sampai di sini nih. Kalau mau notal kurang berapa ya jumlahin aja, ini tambah ini sampai ini semua. Nah ini kan kalau pakai simulasi kita tinggal jumlahkan saja kan. Kemudian ada pertumbuhan ragi. Nah, bagaimana kita memodelkan pertumbuhan ragi? Oke, ini saya punya data ini. Saya punya data di tiap waktu dan saya punya selisihnya. Selisihnya di tiap waktu. Jadi 8,7 itu diperoleh dari mana? 18,3 dikurangi 9,6. 10,7 dapat dari mana? 29,0 dikurangi 18,3 dan seterusnya gitu ya. Nah, ternyata kalau saya plot si PN plus 1 min PN ini membentuk hubungannya begini. Nah hubungannya cukup oke, ini juga hubungannya linear ini. Linear cuman rasionya makin naik gitu ya. Artinya delta PN itu adalah K dikali PN. Jadi kalau saya plot sumbu X nya adalah PN dan di sininya adalah delta PN, maka delta PN ini adalah hubungannya sebanding dengan K dikali PN gitu ya. Nah ini kalau kita plot, kita cari akan bisa ketemu garisnya. Jadi kita bisa prediksinya di sini berapa, mirip sama model Pegas tadi.
Kemudian bagaimana model itu kan tidak berhenti di situ. Nah, ini model yang direvisi. Jadi kalau model ini itu mengasumsikan bahwa raginya itu tidak ada di cawan yang terbatas, tapi raginya itu ada di suatu tempat yang hingga gitu, yang lebarnya sangat lebar gitu, yang bisa menampung lebih tak hingga ragi. Nah, sedangkan biasanya kalau di praktikum itu masalahnya raginya itu terbatas gitu, dia ada maksimum populasi yang bisa tumbuh di cawan. Oke, itu kita sebut sebagai carrying capacity. Jadi cawan ini maksimum ragi yang bisa ditampung di cawan kita sebut sebagai carrying capacity. Nah, misalkan carrying capacity-nya 665. 665, oke. Artinya ketika sampai 665 mentok, dia nggak akan pernah bisa nambah lagi. Sehingga dipropose modelnya seperti ini. Nih ya. Kenapa? Nih ya, karena PN approach 665, the change does slow considerably because jadi ketika sudah dekat sama 665, hampir dekat sama 665, itu delta P-nya itu makin kecil. Nah, karena 665 min PN itu semakin kecil karena PN naik, mendekati 665 kita mengajukan model seperti ini. Coba kita cek dengan datanya tadi. Nah, ini kita cek dengan data. Nah, ternyata dapatnya begini. Yang terevisi. Jadi yang biru ini observasi dan yang merah ini adalah prediksinya. Cukup baik ya untuk mendekati yang daerah di sini. Nah, kalau yang sebelumnya tuh bedakan dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu PN dengan delta P. Sedangkan kalau yang di sini itu N waktunya dengan banyak raginya, jadi lebih enak lihatnya. Artinya pada jam ke 18 gitu ya, dalam waktu 18 jam dia sudah akan mencapai maksimum dari cawannya gitu, sudah akan penuh gitu. Kalau kita mau budidaya ragi di cawan itu ya udah 18 jam itu udah pasti bisa diambil gitu, raginya udah bisa dipanen. Bisa juga pada penyebaran penyakit. Misal, saya punya 400 mahasiswa di sebuah asrama atau pondok gitu ya. Nah, terus ada satu atau beberapa mahasiswa yang sakit flu. Nah, ini mungkin kalau flu biasa ya, kalau saya bilang COVID, nah itu pasti akan jadi ribut itu. Misalkan IN merepresentasikan jumlah mahasiswa yang terinfeksi setelah di waktu N, dan ketika ada interaksi antara orang sakit dengan orang yang sehat, maka akan ada penyebaran penyakit dari yang sakit ke yang sehat. Lalu karena ada 400 mahasiswa, maka ada 400 min I. Jadi kalau I-nya adalah banyak yang terinfeksi, berarti yang tidak terinfeksi sebanyak berapa? 400 min I ya. 400 min I berarti menyatakan populasi yang rentan, belum terinfeksi. Karena bisa menyebar dengan baik si penyakitnya, artinya harus ada interaksi antara orang yang susceptible dengan I-nya. Artinya dia tinggal dikalikan aja kan banyak interaksinya kan ya. Dengan K adalah peluang untuk sukses transmisi penyakit dari orang sakit ke orang yang sehat, dikalikan kita ketemu penambahan orang terinfeksi gitu ya. Nah, ini buat kalian lah untuk mencoba-coba nanti di praktikum. Nah, ini cukup menarik juga, ini digoxin. Digoxin itu biasanya digunakan untuk pengobatan jantung. Jadi orang yang sakit jantung biasanya diobati dengan obat namanya digoxin. Tapi dokter itu harus meresepkan jumlah obatnya sehingga konsentrasi digoxin di dalam pembuluh darah pasien itu di atas efektif level, tapi harus tetap di bawah safety level. Jadi kalau terlalu tinggi juga nggak bagus buat pasiennya. Jadi harus gimana caranya dosisnya itu efektif tapi tidak membuat pasiennya itu overdosis gitulah kurang lebih. Nah, misalkan pada awalnya ada 0,5 mg digoxin di dalam pembuluh darah. Terus kita data gitu ya. Ini adalah N waktunya, lalu ketika N di setiap waktu kita lihat berapa banyak digoxin di dalam darah, pasti selalu menurun ya karena dicerna gitu ya. Nah, ini datanya ketemunya segini. Bagaimana kita merepresentasikan si ini?
N plus 1-nya kita, kalau N plus 1 saya lihat sebagai proporsi terhadap AN, ternyata ketemu 0,69. Dengan cara slope tadi, mencari pakai slope, nah ketemunya begini, gitu ya. Oke, ini artinya apa sih? Nah, ini artinya apa? Ini adalah N-nya, banyak terus hidroksinnya, yang ini adalah delta N-nya. Artinya seiring dengan berjalannya waktu, delta N-nya itu akan makin berkurang, gitu ya. Delta N-nya akan makin kurang, semakin banyak. Gitu. Nah, ini safety levelnya, oke. Ini, ya, makin berkurang lah. Oke, ini adalah masalah pemanasan dari sebuah objek yang dingin. Nah, ini kalian bisa baca. Jadi saya punya kaleng soda direct di kulkas. Terus saya keluarkan dari kulkas, saya taruh di ruang kelas gitu ya. Ruang kelas dengan cukup hangat dibandingkan dengan refrigerator yang cukup hangat. Misalkan suhu sodanya itu awalnya 40 derajat Fahrenheit. Terus suhu ruangannya itu cukup lebih hangat, jadi suhunya 72 Fahrenheit. Dan temperatur diukur per unit volume. Nah, karena volume dari soda itu dibandingkan volume ruangannya itu pasti kalah besar, jadi kita tidak jadi kita menganggap bahwa temperatur ruangan itu tetap konstan dan tidak terpengaruh oleh temperatur kaleng soda yang dingin tadi gitu ya. Sehingga kita mengasumsikan bahwa seluruh kaleng itu bisa memiliki temperatur yang sama dengan ruangan. Ya. Padahal sebenarnya di setiap kaleng itu bisa jadi ada suhu-suhu yang berbeda. Nah, itu kita abaikan gitu ya. Lalu kita mengekspektasi bahwa perubahan di setiap waktu itu lebih dari perubahan di dalam soda itu sendiri, di dalam kaleng soda itu sendiri, dan ruangannya cukup besar sehingga perubahan temperatur per unit time itu tidak terlalu efek gitu ya. Oke. Nah, misalkan Tn itu N periode, K itu ini, kita mempropose modelnya seperti ini ya. Oke, ini bisa diplot sendirilah nanti di simulasi di praktikum aja. Nah, ini adalah model pengolahan limbah. Oke. Jadi pengolahan limbah itu pengolahan limbah di sebuah pabrik gitulah ya. Nah, itu dia menggunakan pupuk dan dibersihkan oleh air dengan mengalirkan air sehingga kontaminannya itu bisa pergi gitu ya. Nah, misalkan di setiap prosesnya, di setiap jam itu 12% dari kontaminan itu terbuang dari tank pengolahan limbah tadi. Terus kita mau tanya, oke, berapa banyak limbah yang masih ada dalam waktu 1 hari, dan berapa lama untuk membuat limbahnya tinggal separuh, dan berapa lama untuk membuat limbahnya tinggal 10% dari aslinya gitu. Nah, ini perhitungan matematik digunakan di sini. Nah, ini saya punya modelnya seperti ini. Berarti solusinya ini saya selesaikan jadi begini ya. Oke, jadi ketika dalam waktu 1 hari itu tinggal 45% dari original limbahnya, yang di tank tinggal tersisa 45%. Lalu dalam kapan dia nyampe 50%, tinggal 50% kontaminannya di 5,4 jam atau kurang dari 6 jam, itu sudah tinggal 50%. Kemudian kapan tinggal jadi 10%? Di 18,1 jam. Ini caranya dapat dari mana? Tinggal disubstitusikan semua ke sini. Gitu ya. Oke, ini car rental company. Nah, ini masalahnya apa sih? Masalahnya ini gini. Jadi kalau misalkan saya punya rental mobil. Ini ceritanya di Orlando sama Tampa gitu ya, di kota O dan di kota T. Nah, ketika ada turis yang menyewa mobil di kota O, dia boleh menaruh mobilnya di kota T. Jadi katakan saya punya perusahaan sewa mobil itu ada di 2 kota, di Orlando dan juga di Tampa. Nah, ketika ada wisatawan pinjam kunci mobil di Orlando, dia bawa mobilnya pergi ke Tampa, lalu di Tampa itu ditinggal, bisa. Atau
sebaliknya, dia pinjam mobil di Tampa, dia bawa ke Orlando, lalu di Orlando dia pergi gitu, tinggal di perusahaan yang di Orlando. Bisa. Masalahnya apa yang muncul? Masalahnya adalah ketika banyak wisatawan yang hanya pindah ke satu kota. Jadi misalkan lebih banyak yang pindah dari Orlando ke Tampa daripada Tampa ke Orlando. Lama-kelamaan mobil itu akan menumpuk di Orlando gitu ya, karena nggak ada yang pergi ke Tampa gitu kan. Nah, jadi kita harus melihat history datanya. Oke, gimana caranya? Ini 60% ternyata mobil yang disewa di Orlando tetap kembali ke Orlando, 40%-nya itu ke Tampa. Dan yang di Tampa itu 70% tetap di Tampa, 30% yang pergi ke Orlando. Kira-kira jangka panjangnya apakah akan ada modif di setiap kota atau harus menyuruh orang untuk mengambil mobil? Nah, itu kan kita lihat dulu. Apakah ada mobil di setiap kota? Jadi kita bisa sebut UN sebagai banyak mobil di Orlando di waktu N, dan TN banyak mobil di Tampa di waktu N. Sehingga dibuat modelnya seperti ini. 0,4 itu dari banyak mobil yang di Tampa, itu artinya 0,4 dari Orlando dan 0,7 dari Tampa sendiri. Sedangkan untuk yang Orlando itu 0,6 dari Orlando sendiri dan 0,3 dari mobil di Tampa. Dari dua sistem ini, sistem persamaan beda kita bisa numerkan dengan sederhana. Mana ya? Oke, saya nggak kasih bentuk numeriknya. Jadi ini akan bisa diselesaikan dengan numerik yang akan kalian coba di praktikum ya. Nanti akan praktikumnya. Oke. Nah, ini adalah Battle of Trafalgar. Ini ada contoh lagi. Ini ceritanya apa? Ceritanya ada dua pasukan perang kapal. Ini kapal saling perang di tahun 1805. Yang satunya adalah pasukan Prancis dan Spanyol di bawah kepemimpinan Napoleon, sedangkan satu lagi British, bukan Belanda, apa namanya, Inggris di bawah pimpinan Admiral Nelson gitu ya. Yang Spanyol sama Prancis itu kapalnya ada 33, sedangkan yang British itu 27. Oke, kalah jumlah ini ya. Yang Inggris kalah jumlah sudah dari yang Prancis dan Spanyol gitu ya. Terus ketika terjadi perang itu setiap pihak kapal itu kehilangan tuh 10% dari kemampuan kapalnya. Jadi entah kena tembak atau bolong atau gimana atau banyak pasukan yang mati gitu ya. Intinya kalau dihitung tuh kira-kira 10% lah rusaknya ketika ada pertarungan gitu. Nah, kira-kira kalau dikasih soal begini, siapakah yang akan menjadi pemenang dari pertarungan ini? Kalau dilihat dari jumlahnya, ternyata jumlah kapal Spanyol dan Prancis jelas lebih banyak ya daripada yang Inggris ya. Jadi sudah kalah jumlah. Tapi apakah benar Inggris yang akan kalah? Nah, ini kita bisa modelkannya. Nah, ini. Jadi banyak kapalnya Inggris itu di N+1 adalah kapal Inggris dikurangi 0,1 dari banyaknya kapal Prancis sama Spanyol. Saya simbolkan dengan FN di sini ya, dengan kapal pertama. Kapal awalnya British itu 2,7. Kemudian yang Spanyol, berarti Spanyol dikurangi 0,1 sebanyak kapal British dengan kapal Spanyol Prancisnya sebanyak 33. Oke. Nah, kalau dari jumlah jelas sudah kalah ya. Kalau dari jumlah tanpa strategi, maka yang kalah adalah pasukan Inggris karena jumlahnya cuma 27. Tapi Lord Nelson, komandannya Inggris itu punya ide, punya strategi lah. Kalau dari jumlah jelas kalah ini. Kita harus main strategi. Gimana caranya biar menang dari Prancis dan Spanyol. Oke. Jadi Napoleon itu 33 kapalnya itu di satu garis itu dibagi 3 grup. 3 grup dibagi gimana? 3 grup hari ketiga gini. Jadi 33 grup, 33 kapal dibagi penyerangannya jadi 3 hari. Penyerangan hari pertama, penyerangan pendahuluan itu dia 3 kapal dia kerahkan. Sedangkan di hari kedua dia mengerahkan 17 kapal dan di hari ketiga 13 kapal. Jadi yang betul-betul menyerang paling banyak adalah di hari kedua. Nah, Napoleon mendapatkan informasi ini gitu ya dari mata-mata atau gimana lah. Oke, bagaimana caranya? Oke, strategi ini Prancis dan Spanyol akan menyusun kapalnya seperti ini. Berarti saya harus pakai strategi apa agar saya menang? Berpikirlah strateginya. Nelson itu mikir strateginya, oke,
British kapal cuma 27, artinya saya akan mengeset 13 kapal di hari pertama dan 14 kapal saya simpan gitu. Jadi kalau 13 kapal ada yang survive, saya kumpulin sama yang 14, suruh tarung lagi, dan sisanya yang di hari kedua saya suruh tempur total sama pasukan Prancis di hari ketiga gitu. Nah, dan kita asumsikan kehilangannya 5% untuk setiap kapal ya, jadi sama gitu, sama-sama modern, sama-sama senjatanya baru gitu. Kalau pakai strategi ini kira-kira siapa yang akan menang? Oke, jadi kalau British nyebarnya oke, karena mereka di awal cuma kasih sedikit, sudahlah kita habisi saja mereka 3 kapal ini di depan gitu ya. Lalu yang ini oke, nanti yang ini yang bertahan kita suruh gabung di hari kedua, tetap bertarung dengan yang di Force B, lalu yang di Force C kita lihat siapa yang bertahan dari hari kedua. Nah, ternyata siapa yang menang? Oke, nanti simpan dulu penasarannya di praktikum ya. Oke, kemudian satu lagi adalah masalah tendensi di airport. Nah, tendensi di airport. Jadi ini saya punya tiga ini kalau saya Oke, ini saya ada 3 maskapai, ada US Airways, ada Fly United, sama Pan American. Jadi setiap pengguna dari kita lakukan riset gitu ya, ambil data bahwa dari setiap minggu itu 75% orang yang travel dengan US Airways itu setia kembali pakai US Airways. 5%-nya itu pindah ke United dan 2%-nya pindah ke Amerika. Yang sudah pernah pakai United itu 60% pakai lagi, tapi 20% pindah ke US Airways, 20% ke American. Lalu ada 40% yang pernah pakai American, 40% tetap pakai American, 40% pindah ke US Airways, dan 20% ke United. Misalkan total travelernya tiap minggu itu 4.000, kira-kira jangka panjangnya ini siapa yang akan eksis? Nah, ini kita bisa modelkan seperti ini. 0,75 dari 75%, 0,2 dari 20% yang pindah dari US Airways, 40% dari American gitu ya. Jadi bisa ketemu ini. Dengan model ini kita bisa lihat siapa yang akan bertahan di industri airport, industri maskapai penerbangan gitu, dari model matematikanya. Ini adalah model predator prey, ekologi lebih ke hawks dan owl, jadi elang dan burung hantu yang saling berkompetisi memperebutkan makanan. Kan kita tahu burung hantu makanannya daging, elang juga makanannya daging. Nah, ketika 2 spesies ini kita lepas di alam, mereka berebut makanan, siapa yang akan menang? Nah, ini kita bisa modelkan gitu. Kita bisa modelkan dengan berapa populasinya dan berapa kompetisinya. Gitu ya. Nah, jadi ini nanti detailnya akan saya lebih detailkan di hasil simulasi di praktikum. Oke, ini homeworknya. Silahkan dibuat modelnya. Nanti saya tunggu upload di e-learning untuk homeworknya sampai waktu kuliahnya berakhir, gitu ya. Oke, sekian sebentar. Itu pertemuan kelas pemodelan matematik untuk hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa untuk mengisi absensi dan juga mengerjakan tugas. Selesaikan saja di hari ini, jadi jangan ditunda-tunda sampai minggu depan agar tugas kalian juga tidak menumpuk. Saya akhiri kuliahnya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan via grup WhatsApp ataupun via chat di YouTube. Gitu, saya akhiri kuliah untuk pemodelan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.